Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama di kesempatan siang hari ini setelah kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kita niatkan untuk thalabul ilmi, duduk bersama karena Allah Subhanahu wa taala mengkaji dan mendalami bahagian dari warisan para anbiya, yaitu ilmu dan petunjuknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan percikan kemuliaan dari para anbiya yang Allah muliakan dengan ilmu dan hidayah ini. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, salah satu di antara perkara yang mesti harus menjadi perhatian utama adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan jiwa dan hati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan-perbuatan hati tumpuan dari pandangan Allah. Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya bukan yang tampak secara zahir. Allah nilai hamba manusia bukan karena tampilan, tingginya jabatan, atau jumlah kekayaan, tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah urusan hati. Dan oleh sebab hadirin, salah satu fenomena yang menggejala dan tidak ada yang selamat di antara hamba-hamba Allah adalah perkara-perkara yang sifatnya hati ini, karena sesuatu yang sangat halus. Banyak orang sedih ketika ditinggal meninggal oleh mereka-mereka yang kita kasihi, dan itu adalah meninggalnya fisik. Dan tidak banyak hamba yang merasa bahwa ketika hatinya yang mati, padahal ini yang menjadi ancaman besar. Diterimanya atau tidaknya kita di hadapan Allah, bahkan surga atau tidaknya kita nanti syarat utamanya adalah hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta dan keturunan tidak akan memberi manfaat kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mereka datang menghadap membawa hati yang bersih. Dalam ayat yang lain di surat Qaf, Allah juga mengingatkan man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Mereka datang membawa kepada Allah dengan hati yang kembali, hati yang inabah, hati yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi hadirin, amalan hati ini amalan yang paling sulit, paling berat. Karena apa? Karena cepatnya berubah. Hati manusia, bahkan kita sendiri tidak memiliki. Allah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati dan jiwa manusia. Sedang hati ini panglimanya, rajanya dalam diri kita ini hati. Rasulullah SAW sebutkan, inna fil jasadi mudghatan. Ada satu segumpal darah.
idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Maka apabila baik akan menjadi baik jasad kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Maka juga akan berdampak kepada kalau buruk juga buruk yang lainnya. Karenanya Nabi ketika menyebutkan idza khasya'atil qulubu, kalau hati kita ini khusyuk, maka khasya'atil jawarih. Maka akan ditandai dengan kekhusyuan di dalam anggota tubuh kita. Jadi, Nabi SAW kaitkan antara kekhusyuan badan yang zohir dengan kekhusyuan hati. Maka Nabi sebut bahwasanya kalau andai kata orang yang paling buruk dicuri itu orang yang dicuri sholatnya. Kapan? Ketika matanya kemana-mana. Karena itu menunjukkan hati yang tidak khusyuk. Banyak bergerak kemana-mana, menunjukkan bahwa cermin hatinya juga tidak tenang. Nabi kaitkan antara ketenangan hati dengan ketenangan zohirnya. Begitulah di dalam kehidupan ini. Hadirin, apa yang tampak sesungguhnya menampilkan apa yang ada di dalam hati. Dan beratnya hati ini sulit untuk kita tebak. Karenanya disebut dengan qalbun muqallibal qulub. Sebagaimana bisa disabdakan seperti kapas yang ditiup oleh angin. Begitu beratnya. Karenanya hadirin, perhatian kita terhadap lahir kita dan setiap kita dicondongkan untuk itu. Kita sangat-sangat menjaga penampilan. Kita sangat-sangat menjaga apa yang zohir. Kita sangat menjaga bagaimana prestisi kita di hadapan manusia. Maka begitulah mestinya kita berusaha untuk meneliti dan melihat kondisi-kondisi hati. Karenanya hadirin, niat ini sangat menentukan. Bahkan hanya sekedar niat, kadang-kadang kita mendapatkan pahala dan boleh jadi kita dapat maksiat dan dosa meskipun tidak beramal, hanya karena hati manusia. Hadirin rahimakumullah, kalau kita ada melihat satu kemungkaran lalu kita diam, padahal kita mampu untuk mencegahnya, maka cukuplah kita mendapatkan bagian daripada dosa. Jadi, bagian daripada dosa jika kita redha dengan hal itu. Maka kalau terjadi satu dosa, kata Nabi SAW, dalam satu riwayat hadis yang sahih disebutkan, kalau ada satu kemungkaran di satu tempat, sedang kita hadir di sana, sedang kita menyaksikannya, kita melihatnya, lalu kemudian hati kita mengingkari, fakarihaha, maka kata Nabi, kaman ghaba anha, kita seperti orang yang ghaib, tidak berada di hadapannya. Ada kemungkaran, ada dosa terjadi di depan mata kita, tapi hati kita membencinya, hati kita mengingkarinya. Maka orang yang meskipun melihat lalu kemudian diingkari dengan hati, kaman ghaba anha, kata Nabi, seperti orang yang ghaib, tidak dicatat, tidak disiksa, tidak digolongkan kepada golongannya. Tetapi meskipun kita waman ghaba anha, kita tidak berada di hadapannya, kita tidak melihatnya, tidak langsung menyaksikannya, faradiyaha, tapi kita suka dengan itu, maka kata Nabi, kaman syahidaha, kita dicatat oleh Allah seperti yang menyaksikan, bahkan berbuat, dapat dosanya. Urusan apa hadirin? Urusan hati. Maka hati ini penting. Gerak-geriknya kadang bisa menimbulkan dosa atau juga pahala. Sehingga Nabi pernah menyebutkan ada model orang itu yang tidak punya harta, tidak punya ilmu. Dia lihat ada orang berharta banyak berbuat maksiat, lalu dia mengatakan, andai kata aku punya harta, aku bisa lebih daripada dia. Apa kata Nabi SAW? Dia sama dalam dosa, tidak berbuat, tapi mendapatkan percikan dosa hanya gara-gara ingin melakukan seperti yang dia lakukan. Ini amalan hati. Sehingga Nabi SAW sebutkan, kalau andai kata ada orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama balul maktul, bagaimana keadaan orang yang terbunuh kok sama-sama masuk neraka? Maka apakah baginda Nabi SAW? Karena dia harisun, dia punya keinginan kuat untuk membunuhnya.
Sama-sama punya keinginan untuk membunuh, hadirin, sama-sama masuk neraka. Dan ini amalan hati yang harus kita hati-hati. Karenanya pandangan Allah terhadap hati ini sangat-sangat penting. Lebih-lebih setan ketika mengetahui ini, maka yang dia kuasai adalah hati kita. Disebutlah oleh Allah Al-Khannas. Siapa Al-Khannas? Setan yang selalu berada di bilik-bilik hati manusia. Karena setan tahu betul bahwasanya rajanya manusia itu adalah hatinya. Maka dia akan selalu bercokol, dia akan selalu berada di bilik-bilik hati kita. In khanasa, dia bersembunyi ketika kita ingat, ketika kita berzikir, ketika kita sedang dalam keadaan sadar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mulai lupa, ketika kita mulai tidak sadar, ketika kita menjauhkan dari sumber-sumber mengingat Allah, in khanasa, maka dia akan menguasai hati kita. Begitulah setan cerdasnya. Dia menguasai hati karena itu rajanya kita. Dalam diri kita. Kalau menguasai hatinya, menguasai seluruh anggota tubuhnya. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, kuncinya satu. Lawan dan perangi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan dalam surat Al-Mu'minun, wa may ya'shu an dzikrir rahmani, barang siapa yang menjauhkan daripada zikir kepada Allah, tidak tasbih, tidak membaca tahmid, takbir, la ilaha illallah, istighfar, atau kita berada di majelis ilmu seperti ini adalah majelis zikir. Zikir ndak, majelis taklim ndak, Quran pun tidak dibaca. Padahal Allah sebut Quran itu az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Allah sebut Al-Quran itu pengingat hati pun tidak dibaca. Apa kata Allah akibatnya kalau kita suka menjauh daripada zikir kepada Allah, majelis-majelis zikir ilmu? Kita pun juga tidak membaca Al-Quran. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani, barang siapa yang menjauhkan daripada zikir Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitana, maka akan dikuasai oleh syaitan. Fakana lahu qarin, dia akan menjadi teman dekatnya. Teman dekat, hadirin. Kapan itu? Ketika zikir. Karenanya Allah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran untuk berlindung daripada mereka. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Doa yang langsung diajarkan Allah. Rabbi a'udzubika, wahai Tuhanku, aku berlindung daripadamu, min hamazatis syayatin, dari tipu daya, gangguan, was-was daripada syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, ya Allah aku juga berlindung daripadamu kalau syaitan itu datang di dalam hatiku. Karenanya hadirin, mesti kita harus meneliti, kita harus mendeteksi, sebab Allah hanya menerima dari hati yang sehat. Kalau hatinya kotor, nggak akan diterima. Dan tidak ada yang lebih mengotori hati dibandingkan kesyirikan. Maka bersihkan hati daripada syirik. Allah tidak akan pernah menerima orang yang hatinya mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah syirik yang sifatnya langsung syirik besar? Maka Allah sebut dalam surat Taubah, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Surat At-Taubah. Yang najis bukan fisiknya, yang najis itu hatinya. Hatinya yang disebut oleh Allah najis. Innamal musyrikuna najasun. Maka orang-orang musyrik haram masuk surga. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lahum min nasirin. Jadi orang-orang yang berbuat syirik ini haram masuk surga. Maka jangan dekat-dekat dengan syirik. Jangan dekat-dekat dengan tempat-tempat syirik. Di situ tempat disyirikkan Allah, jangan dekati. Allah disyirikkan di situ, duduk di situ, samalah kau dengan dia. Jangan salahkan Allah ketika kita duduk di situ. Sebab apa? Duduknya kita di situ redha. Beradanya kita di situ Allah disyirikkan, Allah diduakan, Allah ditigakan, Allah Subhanahu wa ta'ala dipersekutukan di situ, maka mestinya jangan
Duduk. Surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Dan sudah ditegaskan Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil kitabi, dalam kitab, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum, kalau kalian mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, di situ diingkari, wa yustahza'u biha, dan di situ Allah dihinakan, fala taqudu ma'hum, kau jangan duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum, kalau kau tetap duduk di situ maka engkau sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan kumpulkan, Allah sebut mereka ini orang-orang munafik, orang-orang yang gak jelas identitasnya. Maka hadirin rahimakumullah, jauhi syirik, sebab ini dosa terberat daripada hati. Kalau kotor sudah terkena syirik, maka Allah tidak akan terima. Tidak salim hati kita, kita tidak munib hati kita. Karenanya harus dibersihkan dari najis-najis, termasuk juga syirik-syirik yang halus. Hadirin, syirik-syirik yang halus ini yang perlu kita waspadai, yang disebut oleh Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan daripada kalian syirik halus. Apa itu ya Rasulullah? Asyirkul asghar ar-riya, yaitu beramal untuk pamer, mencari pujian, sanjungan, atau mencari dunia. Hadirin rahimakumullah, sampai Ibnul Qayyim, beliau pernah mengatakan bahwasanya hukuman Allah kepada orang alim ini yang kita takutkan. Ada orang alim tapi dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hukumannya orang alim? Hadirin, adalah ketika mereka mengajarkan ilmu untuk tujuan dunia. Beratnya luar biasa, Pak. Ngajar, jadi kita maju kena, mundur bisa kena juga. Nggak ngajar salah, ngajar pun juga bisa salah. Kapan itu? Kalau niatnya salah tadi. Orang sholat, nggak sholat salah, sholat juga bisa salah, Pak. Maka disebutkan oleh Allah, fawailul lil musallin, yang sholat masih tidak salah. Kenapa? Ketika tujuannya salah, alladzina yura'unan nas. Ternyata yura'unan nas, dia sholatnya hanya untuk pamer, setor muka. Hati-hati menjelang 2024 ini. Banyak orang yang tiba-tiba rajin pergi ke masjid, tiba-tiba rajin pakai songkok putih. Untuk apa dia jadi baik-baik menjelang 2024 begini? Sebelumnya kemana? Yura'unan nas. Tetap fawailun lil musallin. Hati-hati hadirin, berat resikonya. Hati, Allah tidak akan melihat apa yang tampak. Maka jujurlah di hadapan Allah. Tidak ada tempat kita untuk bisa bersembunyi. Yang menyelamatkan kita hanyalah illa man atallaha biqalbin salim. Kita datang menghadap Allah selamat dari syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Termasuk juga kotoran-kotoran seperti sombong, iri, dengki, permusuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya meskipun aja sebiji dzarrah daripada sombong. Hadirin, sebiji dzarrah daripada sombong tidak akan masuk surga. Gimana kita tidak berat hadirin? Maka kita setiap hari dilatih oleh Allah, setiap kali kita sholat, untuk hanya tunduk kepada Allah, rendahkan diri, jangan pernah menyombongkan kepada orang lain. Nabi sebut, apa itu sombong? Batarul haqqi, yang pertama cirinya. Sombong itu nolak kebenaran, udah tahu itu betul, tapi kita nggak mau, sombong itu namanya. Sudah tahu ini yang betul sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, kita tolak meskipun dia orang rendah hati di hadapan manusia. Tapi kalau menolak kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, sombong, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menolak kebenaran dan meremehkan orang, itulah ciri kesombongan. Hina-hina orang, merendah-rendahkan orang, menginjak-injak harga diri orang,
maka orang yang seperti ini gak akan pernah masuk surga, kata Nabi. Bersihkan kotoran ini. Hadirin, jangan sampai makin alim makin sombong, makin banyak ibadahnya kita makin menyombongkan diri. Gak relevan namanya, gak cocok. Mestinya semakin banyak amal ibadahnya kita makin rendah hati. Begitulah Nabi SAW. Beliau SAW, kalau misalkan makin banyak ibadahnya, tampaknya banyak sholatnya, tapi sombongnya luar biasa. Hati-hati, kemana dia sholatnya ini? Oleh karenanya hadirin, amalan hati disepakati oleh para ulama lebih berat, lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang biasa. Nabi berikan contoh 2 minimal kasusnya, agar kita selalu meneliti hati. Jangan sampai kita remehkan. Contoh yang pertama, 3 orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Pertama-tama api neraka jahanam dinyalakan. 3 kelompok ini ternyata orang-orang yang memiliki amalan yang secara zahir besar, berat, tapi kosong dari amalan hati. Pertama, mujahid. Di hadapan Allah dilemparkan ke dalam api neraka. Allah tahu isi hati. Dulu kau ketika berjuang hanya ingin disebut pahlawan, dilemparkan. Yang kedua, ahli sedekah, dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Bukan karena sedekahnya kurang, banyak sedekahnya, tapi yang kurang niatnya. Dulu ketika engkau bersedekah hanya karena ingin mendapatkan gelar sebutan ahli sedekah, dermawan, hilang pak, nggak tersisa, banyaknya sedekah. Yang ketiga, ahli Quran, banyak ngapal Qurannya, banyak baca Qurannya, indah bacaannya, tapi yang kurang satu ternyata hadirin. Rasulullah sebutkan, dulu ketika engkau membaca Al-Quran hanya ingin dikatakan qari, bagus dan indah bacaannya, hilang pak amalan hatinya. Sebesar apapun amalan ternyata sia-sia. Tapi ada amalan yang dalam pandangan mata sesuatu yang kecil, dalam pandangan mata remeh, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi ceritakan seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, yang memberi seorang pelacur, pekerjaan yang amat sangat hina, yang diberi anjing jilatannya saja 7 kali sucian kita. Dengan cara apa? Dengan pakai copot sepatu pak, dalam hadisnya pakai copot sepatu, kais air, kasih minum anjing, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang memberatkan ini? Seluruh para ulama sepakat, keikhlasan. Amalan hati lagi. Hatinya ketika ikhlas, kecil, besar di hadapan Allah. Tapi meskipun amalan itu besar, tapi kalau kosong daripada amalan hati, maka tidak ada gunanya, sia-sia. Karenanya Nabi ketika kita sholat hadirin, bukan saja gerakan, bukan hanya gerakan, tapi amalan hati, kekhusyuan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang menyelamatkan kita bukan gerakannya saja, tetapi bagaimana saat kita sholat. Ini yang juga sangat-sangat penting. Ternyata setiap amal ibadah kita harus kembali kepada hati yang sama. Sholat kita sempurnakan sifat-sifatnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana kita i'tidalnya dan seterusnya. Tapi jangan lupakan khusyuknya hati, ini yang lebih berat lagi. Maka lahir batin begitulah. Di dalam ibadah-ibadah kita ada zohirnya, ada batinnya. Zohirnya wajib kita sesuaikan dengan petunjuk dan syariat Nabi. Hati kita mesti harus terus kita jaga. Jangan sampai berpaling untuk siapa ketika kita beribadah. Mudah-mudahan sedikit mengingatkan khususnya kepada diri pribadi untuk memperlihatkan bagaimana esensi amalan-amalan hati yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga amal soleh kita, menata hati-hati kita, dan senantiasa menjaga keistiqomahannya hingga masa akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dan sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.